Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini, saya akan membantu ibu bapak yang ingin registrasi atau mendaftar sebagai calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, setelah ibu bapak cek SIM PKB kemarin, itu dinyatakan bahwa registrasi itu ditunda dari tanggal 10/11 2 kali 24 jam. Nah, sekarang sudah tanggal 12 Februari 2022. Jam 15 WITA, itu kita akan coba apakah kita bisa mendaftar PPG dalam jabatan sesuai dengan SE yang beredar kemarin yang saya dapat melalui laman atau portal ppg.kemdikbud.co.id. Nah, jika ibu bapak ingin mendaftar atau registrasi calon peserta PPGJ tahun 2022, itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita masuk ke laman atau portal ppg.kemdikbud.co.id. Nanti kita login di sini. Ini ada warna kuning login SIM PKB. Sebenarnya kalau kita login SIM PKB ini, itu akan secara otomatis diarahkan ke ini, ke PPG ini, ya, ke ini alamatnya. Sebenarnya kita diarahkan ke sini. Nah, ini ppg.simpkb.id. Jadi kalau ibu bapak mendaftar melalui portal ppg.kemdikbud.co.id, itu nanti bapak klik, kalau ini diklik, nah nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, ppg.simpkb.id. Jadi ibu bapak caranya paling gampang, ketik aja langsung alamat portal ini, ppg.simpkb.id. Nah, jika sudah masuk seperti ini, nanti ibu bapak masukkan URL, ya, URL dari akun untuk PPG yaitu @guruku.id. Nah, setelah itu masukkan kata sandi, passwordnya, klik masuk. Nah, karena ini di awal-awal hari, ya hari pertama, itu prosesnya sangat panjang. Seperti ini prosesnya sangat panjang sekali, jadi lama sekali, ya. Jadi seperti ini aja. Oke, saya sudah tadi sudah dapat masuk. Nanti kalau ibu bapak sudah masuk ke portal ini, yaitu ppg.simpkb.id, itu nanti dengan menggunakan ini URL-nya, kata sandinya silakan masukkan. Oke, masuk @guruku.id, nanti akan diarahkan, kalau sukses ya, kalau sudah sukses seperti ini lama sekali, nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, diarahkan seperti ini. Jadi kita di sini sekarang sudah masuk ya ke ppg.simpkb.id. Ini sudah sukses ya. Ini lama sekali prosesnya. Ini hari pertama. Nah, di sini kita diminta menjawab seperti ini. Membaca persyaratan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Silakan cek data Anda, NIK, NUPTK, kualifikasi pendidikan, tanggal lahir, sertifikasi pendidik, guru dalam jabatan, dan lain sebagainya ya. Nah, apabila semua persyaratan Anda sudah dipenuhi, berarti ini warnanya hijau semua ya, warnanya hijau semua. Silakan lengkapi profil Anda. Berarti kita harus melengkapi profil kita untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, dengan cara klik lengkapi profil. Jadi kita klik warna biru ini, lengkapi profil. Kita klik. Oke. Nah, dengan memilih ya, Anda akan diarahkan menuju laman biodata diri untuk melengkapi data diri Anda. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Ya. Oke. Nah, sedang dalam proses. Silakan tunggu. Jadi ini karena ini hari pertama, jadi prosesnya itu nah seperti ini. Ini agak konfirmasi pendaftaran berhasil. Berarti kita sudah berhasil konfirmasi untuk pendaftaran. Nah, sedang dalam proses, silakan tunggu. Jadi nanti kita lakukan adalah kita melengkapi namanya biodata diri. Oke. Nah, biodata diri. Oke, ini jujur prosesnya hari pertama ini sangat susah masuk ya. Sangat susah masuk ya. Oke, sangat susah sekali masuk. Jadi setelah kita masuk konfirmasi, kita lengkapi biodata. Oke, ini lagi diulang-ulang ya. Nah, jadi hari pertama itu sangat susah sekali masuk. Jadi saya sarankan ibu bapak kalau ingin registrasi itu coba mendaftar di malam hari atau dini hari. Dini hari. Jadi lengkapi biodata. Oke, biodata yang ada. Jadi oke, ini lama sekali prosesnya. Oke. Nah, kita tunggu. Oke. Jadi hari pertama itu memang agak susah sekali untuk masuk ke portal PPG. Nanti seperti itu aja muncul terjadi kesalahan internet tidak tersambung.
Jadi kita tunggu sampai ini benar-benar masuk. Jadi yang kita lanjutkan selanjutnya adalah melengkapi biodata, ya, melengkapi biodata. Oke, kita tunggu melengkapi biodata. Jadi kita ini sebenarnya ya ini di enter aja supaya cepat masuk ya, karena ini jujur akses internetnya seperti ini lagi. Oke. Jadi hari pertama itu memang sangat-sangat padat ya, sangat-sangat padat sekali untuk bisa masuk ke portal ini. Oke. Untuk melengkapi biodata aja sangat lumayan susah. Oke. Oke, kita tunggu apakah sukses. Ya. Jadi setelah ini masuk, kita lanjut ke Oke, akhirnya sukses kita masuk setelah prosesnya sangat lama sekali. Oke, nah setelah itu kita lanjutkan pengisian ini. Ibu Bapak tolong diklik biodata diri, warna oranye ini diklik. Nah, diklik. Oke, kita tunggu. Jadi prosesnya, karena ini hari pertama itu prosesnya sangat lama. Jadi saya sarankan jika Ibu Bapak ingin registrasi, silakan untuk registrasinya dini hari ya, dini hari atau malam hari atau pagi hari sekali. Karena kalau kita siang-siang ini banyak orang yang ingin registrasi di hari pertama, sehingga servernya lumayan padat ya trafficnya. Jadi mohon bersabar. Jadi seperti ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, akhirnya saya bisa juga masuk ke dalam edit biodata. Nah, di bagian edit biodata ini, yang pertama-tama itu akan diberikan informasi tentang status pemenuhan. Pertama, biodata diri apakah sudah dipenuhi. Kalau masih tandanya seru warna abu-abu ini berarti syarat belum dilengkapi. Ya, wajib dilengkapi, namun ini belum dilengkapi. Jika sudah warna hijau berarti sudah dilengkapi. Jadi kita harus melengkapi biodata, linearitas S1 D4 dalam bidang studi PPG, bidang studi PPG, dan berkas pendukung lainnya. Jadi nanti kita lengkapi di bagian biodata ini. Nah, sebelum kita melengkapi biodata diri, silakan Ibu Bapak unduh dulu berkas template suratnya. Ini diunduh, diklik aja, nanti akan diberikan seperti ini. Yang pertama, dia berupa fakta integritas. Nah, ini tolong dilengkapi, isi materai 10.000. Oke, lengkapi dan isi materai 10.000. Nama, NIP, atau jika tidak punya NIP, ya pakai NIK, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja ya. Jadi kita untuk bisa mendaftar calon peserta PPG 2022 ini, itu NUPTK ya, harus ada NUPTK ya, unit kerja, alamat unit kerja, kemudian menyatakan bahwa ini benar, tanda tangani, kemudian isi materai 10.000. Nah, setelah itu kita kembali, ini nanti berkas fakta integritas ini kita lengkapi ya, ada nanti tempat untuk menguploadnya. Oke, kita cek ke bawah, cek data Anda di sini selengkap-lengkapnya. Oke, ada linearitas, oke seperti ini, kemudian bidang studi. Jadi nanti kita unggah ijazah di sini ya, unggah ijazah. Oke, nah, jadi seperti ini unggah ijazah ya, lengkapi, tinggal klik aja lengkapi ya. Kemudian ijazah, masukkan unggah ijazahnya. Kemudian bidang studi PPG, lengkapi. Kemudian berkas pendukung lainnya, lengkapi. Ya, yang pertama adalah SK pengangkatan pertama. Jadi SK pengangkatan pertama itu dilegalisir, ini yang paling penting ya, paling penting sekali adalah pindai SK pengangkatan pertama kita, hasil pindai SK pengangkatan pertama yaitu TMT awal mengajar ya. Kalau TMT awal mengajar kita itu 1 Juli 2015, ya SK mengajar itu meskipun kita diangkat oleh sekolah, tapi itu harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi ya. Kalau TMT, kalau kita TMT-nya itu 2017 dan punya SK ditangani oleh kepala dinas, bupati, gubernur, ya itu juga sama dilegalisir. Jadi yang dipakai adalah lihat di Dapodik. Lihat data Dapodik, TMT-nya tahun berapa,
Contoh tahun 2015, siapa yang menandatangani? Contohnya kalau kita pada tahun 2015 itu masih menjadi kontrak komite, honor komite, ya itu SK-nya itu difotokopi, nanti dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Kemudian pindai SK pengangkatan. Nah, kenaikan pangkat terakhir. Jika ibu bapak adalah PNS, kenaikan pangkat terakhir bagi PNS, ya asli atau fotokopi legalisir atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir, 2020, 2021, dan 2021-2020 bagi guru non-PNS. Nah, SK tersebut dilegalisir. Nah, jika kita non-PNS, itu dilegalisasi. Ini dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, BKD untuk PNS. Untuk PNS. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD untuk PNS yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau diberi kewenangan. Kemudian ketiga, untuk guru yayasan, guru tab yayasan itu oleh ketua yayasan. Nah, untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK. Nah, SK pemerintah. Ya, siapa tahu di 2015 kita masih honor komite, ternyata di 2017-18 kita dapat SK dari pemerintah yang ditandangi oleh pemerintah Provinsi Bali, contohnya SK gubernur. Namun kita non-PNS ya, guru kontrak provinsi contohnya ya, itu ditandangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota atau BKD. Nah, yang ini. Nah, pindai SK pembagian tugas mengajar. Hasil pindai atau scan pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020, 2021, dan 2021 sampai 2022. Asli fotokopi legalisir kepala sekolah. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, disinilah kita unggah nanti fakta integritas yang ini, yang kita lengkapi ini. Ya, yang kita lengkapi ini, itu dilengkapi dulu, kemudian dipindai, di-scan, setelah itu baru kita upload di sini. Unggah berkas. Nah, ketika kita sudah selesai mengisi biodata, bidang studi PPG, itu klik aja ini ya, lengkapi. Nanti kita akan melengkapinya di sini. Ya, lengkapi. Ya, jadi seperti itu prosesnya, gampang sekali kan. Jadi paling penting itu yang paling berkas pendukung itu ya, yang ijazah, SK-SK itu tolong dilegalisir segera. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak, setelah ini dipenuhi nanti dia akan warna hijau semua, Jadi Ibu Bapak silakan lengkapi biodata diri. Nah, ini susah sekali ya kalau kita hari pertama itu memang begini susahnya. Namun dari penjelasan saya ini Ibu Bapak sudah paham kan caranya, terutama yang berkas pendukung ini ya. Berkas pendukung ini. Ini tolong dilengkapi segera. Oke, demikian informasi. Ayo, saya kasih saran ya supaya untuk aman, silakan berkas ini dilengkapi, itu dilegalisir secepat mungkin, namun untuk uploadnya tolong kita cari waktu malam hari atau dini hari, sehingga trafiknya tidak padat. Terima kasih, semoga bermanfaat.